Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. The Dawn of the Witch atau Mahotsukai Reimiki merupakan cerita sequel dari series Grimoire of Zero atau Zero Kara Hajimeru Mahou no Shou. Latar belakang dari cerita ini adalah zaman di mana manusia hidup berdampingan dengan sihir. Dan terdapat konflik antara penyihir dengan pihak gereja atau manusia biasa. Cerita dari Mahotsukai Reimiki ini sendiri sepertinya terjadi beberapa tahun silam dari series Grimoire of Zero. Albus berhasil mengembangkan akademi sihirnya dan menjadi pemegang kuasa tertinggi di sana. Negeri Wenias pun sudah agak cukup terbuka dengan para penyihir. Walaupun konflik masih cukup membara antara penyihir dengan gereja di beberapa tempat. Manusia berwujud hewan atau siluman pun masih banyak digunakan sebagai tentara bayaran untuk membasmi penyihir. Memang ada sih beberapa yang malah berteman dengan penyihir. Cerita Mahotsukai Reimiki sendiri diawali dari seorang anak laki-laki bernama Sabil yang kehilangan ingatannya sebelum dia menjadi murid dari Akademi Sihir. Dan yang dia ingat hanyalah namanya dan seorang wanita berambut silver yang sepertinya membawanya masuk ke dalam dunia penyihir. Sabil bersama Rose Cristase atau Profesor Rose, seorang penyihir fajar misterius dengan tongkat sihir ludennya, dan Hort, gadis penyihir jenius teman satu kelas dari Sabil, mendapat tugas dari Albus untuk pergi menuju ke desa penyihir guna melakukan pelatihan khusus. Sebuah peraturan mutlak di Akademi Penyihir telah diterapkan bahwa murid yang tidak mampu menguasai ilmu sihir dengan baik, ingatannya tentang sihir akan dihapus. Ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan sihir yang mungkin membahayakan. Sepertinya Albus belajar dari kejadian yang menimpa neneknya yaitu Sorena. Sabil ternyata buruk dalam merapal mantra dan nilainya yang rendah membuatnya hampir di-DO dari akademi. Ini membuat Sabil berusaha keras untuk menjadi penyihir. Kalau ingatannya tentang sihir dihapus, Sabil yang memiliki amnesia sebelum masuk akademi merasa tak akan memiliki apa-apa lagi. Sabil harusnya pergi bersama 3 orang murid akademi lagi yang salah satunya adalah manusia setengah hewan atau siluman yang berbentuk kadal. Siluman kadal bernama Kudo ini memisahkan diri dari kelompok Sabil karena malu untuk bersama dengan Profesor Rose. Ternyata mereka telah diincar oleh pihak gereja, musuh dari penyihir, yang mengetahui tentang perjalanan mereka. Bahkan seorang siluman hewan buas yang menjadi eksekutor telah menyergap kelompok di mana Kudo berada. Kudo pun mencoba mengorbankan dirinya agar teman sekelompoknya dapat melarikan diri. Kelompok Sabil yang sedang melakukan istirahat perjalanan bertemu dengan anggota kelompok Kudo. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, Profesor Rose yang menjadi pembimbing mereka merasa bertanggung jawab dan mencoba untuk menyelamatkan Kudo. Sabil yang mengetahui temannya berada dalam bahaya tidak bisa tenang begitu saja walaupun dia disuruh untuk menunggu oleh Profesor Rose. Dengan bantuan Hort, Sabil bersiap untuk menyusul Profesor dan pergi menolong Kudo dari perburuan penyihir. Sebenarnya, kekuatan dari Rose Cristase sendiri sepertinya tidak dapat diremehkan. Bahkan Albus yang telah menjadi petinggi di dunia sihir cukup berhati-hati dengannya. Maka dari itu, Albus memberikan kuasa Rose untuk mendampingi murid-muridnya menuju desa penyihir di wilayah selatan. Jauh di wilayah selatan, terdapat sebuah bencana yang pernah diakibatkan oleh seorang penyihir. Walaupun penyihir tersebut telah dikalahkan, namun bencana berupa monster-monster yang telah dia sebarkan masih tersisa di sana. Sebuah desa penyihir yang ada di sana mencoba membasminya. Berkat itu, manusia yang berada di desa tersebut cukup berterima kasih pada para penyihir karena merasa terlindungi. Sehingga di sana penyihir bisa hidup dengan damai. Tujuan Sabil dan yang lain ke sana adalah untuk memberi laporan pada Albus tentang perkembangan kehidupan sosial penyihir yang ada di sana. Kembali pada proses penyelamatan Kudo, Hort menemukan sebuah jejak petunjuk keberadaan Kudo berupa potongan ekornya.
Kudo ternyata masuk dalam jebakan sang pemburu penyihir dan sedang berhadapan dengan siluman hewan buas yang mengincarnya. Sebagai penyihir pemula, Kudo masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan si arbitrator atau pemburu penyihir ini. Dia dibantai habis-habisan, apalagi karena dirinya telah terluka akibat perangkap jebakan yang mengenainya. Tak ingin seperti masa lalu di mana dirinya dikerangkeng, Kudo melakukan pemberontakan. Saat benar-benar dalam keadaan terdesak, Profesor Rose akhirnya tiba untuk menyelamatkan Kudo. Dengan ludennya, dia benar-benar memberi tekanan yang besar pada si arbitrator. Ternyata luden cukup menakutkan lebih dari apa yang terlihat. Sialnya, Sabil dan Hortz yang baru datang justru malah memberi kesempatan bagi si arbitrator untuk melakukan serangan balik. Dia menyandra Sabil dan meminta Profesor Rose menyerahkan ludennya. Dan si arbitrator memberi sebuah kejutan di mana dia membeberkan bahwa Hortz ada di pihaknya. Hortz adalah anggota dari organisasi bentukan gereja yang berisi para pasukan anti penyihir. Ternyata Hortz adalah seorang siluman rusa yang tanduknya telah dipotong dan mendapatkan tugas dari gereja sebagai mata-mata di Akademi Sihir Wenias. Namun sepertinya info bocornya misi mereka bukan dari Hortz. Dan ternyata Hortz yang telah menjalani hari-harinya sebagai murid Akademi Sihir justru malah menikmatinya. Bertemu banyak orang baik membuat Hortz pun berpihak ke sisi penyihir. Hortz tidak ragu untuk mengkhianati si arbitrator dan menyerangnya demi menyelamatkan Sabil. Sabil yang telah lepas dari jerat si arbitrator mencoba melakukan sesuatu. Ketika dia memegang luden secara langsung, malah terjadi hal yang mengejutkan. Luden yang tidak terkontrol menyebabkan sebuah ledakan sihir dan melahap sumber energi sihir yang ada di sekitarnya, yaitu Sabil. Ludens adalah sebuah tongkat sihir yang sepertinya memiliki kehendaknya sendiri. Konon katanya, dia terbuat dari energi para penyihir yang dia hisap hingga habis. Bahkan tidak sembarang orang mampu mengendalikannya. Profesor Rose saja harus membuat kontrak dengan Luden untuk mengendalikannya. Di sini, Sabil yang energinya terhisap oleh Ludens masih selamat. Ini menandakan energi sihir yang dimiliki Sabil sangatlah luar biasa. Namun karena dirinya yang tidak mengingat apapun alias amnesia, Sabil sama sekali tidak mampu menggunakan energi sihir yang luar biasa tersebut. Sayangnya, karena kejadian tersebut, si arbitrator berhasil kabur dan menurut Profesor Rose, dia tidak mungkin bertindak bodoh untuk menyerang lagi. Profesor Rose pun menyuruh Kudo untuk bergabung dengan mereka demi menghindari hal serupa. Setelah keadaan mulai stabil, Hortz mencoba meminta maaf serta menjelaskan tentang keadaan dirinya khususnya pada Sabil. Sabil dengan mudahnya memaafkan Hortz dan menganggap semuanya seperti angin lalu. Pada dasarnya, Sabil tidak terlalu memusingkan tentang sesuatu yang dia anggap benar. Di sini, Hortz bercerita bahwa dirinya adalah siluman atau Beast Fallen. Sedikit menceritakan tentang sejarah Beast Fallen, Hortz merasa senang karena Sabil tidak memandang rendah seorang Beast Fallen. Melihat dia bisa menerima Kudo dengan baik, artinya begitu juga dengan Hortz yang seorang siluman rusa. Dua orang murid Akademi Sihir yang sebelumnya bersama dengan Kudo telah dijemput oleh pegawai Albus dan kembali ke Akademi. Dibantu Profesor Rose dan energi sihir dari Sabil, Kudo berhasil memulihkan luka-luka dari pertempuran sebelumnya, termasuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang hancur. Ini menjadi awal mula dari perjalanan antara Sabil bersama dengan Profesor Rose, Hortz, dan juga Kudo. Kelompok baru yang akhirnya terbentuk ini pun melanjutkan perjalanannya menuju desa penyihir di selatan. Bagaimana kelanjutan dari perjalanan Sabil bersama teman-temannya? Misteri apa yang masih belum terbuka dari diri Sabil? Tentunya ceritanya cukup layak dinanti. Untuk saat ini, sekian.